Setidaknya senilai 3,4 triliun dolar perdagangan melewati Laut Cina Selatan setiap tahun. Akuntansi untuk sepertiga dari perdagangan maritim global di berbagai bagian laut. Ada janji minyak mentah dan gas alam bawah dasar laut. Sedangkan daerah lainnya memiliki tempat memancing yang kaya, tetapi lautnya juga syarat dengan bahaya yang berbeda. Dan titik tersedak seperti terumbu selat separatis, penyelundup di atas semuanya adalah politik. Terkait muncul dari negara-negara pantai terdekat, tidak kurang dari 7 negara memiliki maritime claim di Laut Cina Selatan. Masing-masing tumpang tindih satu sama lain, tetapi satu negara khususnya membuat yang paling berani klaim Republik Rakyat Cina tidak hanya perselisihan perairannya masing-masing tetangga, tetapi dalam melakukannya ia berusaha untuk melemparkan hegemoninya atas bangsa-bangsa. Berbatasan dengan Laut Cina Selatan, laut adalah sistem utama untuk komunikasi dan transportasi. Di Asia Tenggara lebih sering daripada tidak regional. Pedalaman berada di luar kendali otoritas laut, karena itu menawarkan cara paling efisien untuk berkeliling dan menyelesaikan sesuatu sehingga mengamankan perdagangan patroli dan hak militer. Melalui saluran air dapat berarti sebuah perbedaan dalam mencapai kemakmuran dan stabilitas klaim teritorial Beijing di Laut Cina Selatan didasarkan pada peta ambigu dari 1940-an. Dikenal sebagai 9 garis-garis demarkasi berbentuk U, mencakup sekitar 90%. Laut Cina Selatan dan memanjang sejauh 2000 km dari Cina daratan. Tidak heran, di dekatnya negara-negara pesisir tidak setuju dengan klaim itu. Perselisihan itu sebagian besar bersifat akademis sampai tahun 2013 ketika Cina meluncurkan skala besar. Program reklamasi di 7 lokasi di Kepulauan Gemerlap duduk di jantung Laut Cina Selatan. Ini adalah area yang paling diperebutkan. Itu juga diklaim oleh Filipina, Vietnam, Malaysia, dan bahkan Taiwan. Klaim itu yang berakhir mencerminkan klaim Cina membuat kebijakan di Beijing mengklaim pulau-pulau yang jarang karena penangkapan ikannya yang kaya, dasar dan jumlah yang substansial dari cadangan hidrokarbon di sana, cukup minyak mentah dan gas alam untuk menjaga industri Cina selama beberapa dekade mendatang. Dengan demikian, Cina mulai bekerja dan pada tahun 2016 itu sudah direklamasi sekitar 3.200 hektar tanah. 7 terumbu karang teratas di Pulau Gemerlap yang sebagian tenggelam ini menyebabkan histeria politik di wilayah tersebut dan diikuti oleh beberapa penghentian program reklamasi. Tetap saja itu tidak menghentikan Cina untuk menempatkan fasilitas militer, juga wilayah reklamasi selama bertahun-tahun. Militer Cina dipasang secara luas, sistem rudal dan udara angkatan laut di 7 pulau, tepatnya masih samar. Tetapi dianggap bahwa pulau-pulau kejahatan salib yang berapi-api dan sekarang menjadi tuan rumah pertahanan udara yang canggih. Sistem serta helipad, barak, landasan pacu, dan hanggar yang mampu menampung puluhan pesawat tempur. Selain Pulau Salib yang berapi-api memiliki pelabuhan air yang dalam, di mana kapal besar dapat berlabuh, dan pelabuhan serupa adalah masih dalam pembangunan di Sube
dan kerusakan untuk pulau-pulau kecil, masing-masing memegang bunker, fasilitas radar, dan platform pasokan diambil bersama-sama. Pulau-pulau ini bertindak sebagai kapal induk, memproyeksikan kekuatan melintasi pinggiran untuk semakin memperkuat klaimnya atas wilayah tersebut. Penjaga pantai dan maritim Cina, milisi menggunakan kapal non-angkutan laut seperti kontainer kapan dan kapal penangkap ikan untuk diganggu. Kapal asing berjubah penyangkalan yang masuk akal itu adalah sebutan doktrin yang membuat lingkungan berpikir dua kali tentang memasuki perairan yang diklaim Tiongkok. Tetapi kebijakan tersebut berhenti meningkat ke dalam konflik bersenjata yang mengatakan Cina memperluas kehadiran, mempengaruhi periferal juga termasuk India, Jepang, Australia, yang semuanya ingin mengamankan akses mereka ke dan dari Cina Selatan. Laut Jepang khususnya memiliki keaslian kekhawatiran di wilayah sebagai sebuah pulau. Negara dengan sedikit sumber daya alam, garis hidup Tokyo melewati Laut Cina Selatan, tidak dapat dihindari bahwa Jepang akan muncul dari tidur geopolitiknya dan menegaskan kembali dirinya. Semakin lagi di Asia Tenggara untuk Beijing, dan ini serius komplikasi karena tidak mungkin secara global berkomitmen. Washington, Jepang akan fokus secara eksklusif di China. Mereka menyaingi sekitar 320 km tenggara Pulau Hainan sebagai rantai terumbu karang yang dikenal sebagai Kepulauan Parsel itu disengketakan oleh Cina, Taiwan, dan Vietnam. Di sini Beijing kepentingan lebih jelas karena Kepulauan Parsel membentuk lapisan pertahanan. Untuk Pulau Hainan yang menjadi tuan rumah armada kapal selam nuklir Cina lainnya penting. Siapapun yang mengendalikan parsel pulau dan Pulau Hainan secara bersamaan waktu akan mendapatkan kemampuan. Untuk Vietnam dengan menargetkan musuh sempit rentang yang secara efektif membagi negara menjadi 4 abad. Vietnam menghalangi pencairan Cina untuk daerah hegemoni. Jika Beijing dapat menaklukkan Hanoi melalui menguasai Kepulauan Parsel, kemudian Cina memenangkan pertarungan, dan sepertinya itulah yang sedang dikejar Cina. Kedelapan dari Kepulauan Parsel memiliki kehadiran Cina dengan pangkalan militer terbesar berada di Pulau Kayu, di mana sekitar 1.400 personel militer mengoperasikan radar. Fasilitas seperti lapangan terbang, Pulau Kayu berfungsi sebagai semua modal administrasi Cina. Rantai pulau yang diklaim di Laut Cina Selatan bertindak sebagai markas besar dalam geopolitik hotspot sejak tahun 2016. Cina telah berusaha untuk menormalkan kehadirannya di Pulau Kayu dengan mengoperasikan penerbangan sipil harian ke pulau yang mempromosikan kegiatan wisata, dan bahkan mengadakan pernikahan dengan menambahkan elemen sipil ke pulau itu. Beijing berharap untuk menunjukkan wilayah itu sebagai pulau otentik dengan kehidupan ekonomi. Tujuannya sendiri adalah untuk mendapatkan zona ekonomi eksklusif di sekitar pulau berkayu. Terakhir ada Beting Scarbough, rantai batu terendam berbentuk segitiga dan terumbu karang karena kedekatannya dikelola oleh Filipina sampai
pengambil alihan paksa Cina pada tahun 2012. Sejak berdiri, di Beijing Scarborough menjadi memiliki titik pertikaian antara Beijing dan Manila. Awalnya, Filipina pembuat kebijakan mengharapkan Amerika dan rekan-rekan untuk mempertahankan wilayah sebagai keharusan oleh perjanjian pertahanan antara Filipina dan Amerika Serikat. Namun, pemerintahan Obama diam-diam menolak untuk menghadapi Cina. Ini adalah pendudukan Beijing Scarborough dan memiliki untuk memprotes secara lisan sebagai gantinya. Bayangkan jika militer Rusia melanggar dan menduduki beberapa real estate strategis di Baltik dan NATO beraksi hanya dengan protes lisan. Itulah yang terjadi dengan Filipina, dimengerti sejak pergantian peristiwa hubungan antara Manila dan Washington memburuk secara signifikan dan kepemimpinan Filipina beralih ke Cina untuk menempa pemahaman baru. Cina memperoleh semua hak untuk ekstraksi sumber daya, memancing dan menandatangani lusinan perjanjian investasi infrastruktur yang menjanjikan di Filipina. Tetapi hingga hari ini Beijing tidak instalasi militer di Beijing Scarborough. Rantai terumbu karang terletak sekitar 350 km dari ibu kota Filipina. Sebuah militer instalasi Cina di Beijing Scarborough. Buku mengecam Manila dan memprovokasi tanggapan yang sangat keras oleh Filipina, bahkan mungkin mendorong Filipina kembali ke pelukan Amerika untuk Cina. Kehadirannya di Beijing Scarborough adalah tentang mengamankan akses ke Pasifik. Anda melihat seri pulau-pulau kecil mengelilingi bagian timur tepi Laut Cina Selatan, membentang dari Jepang ke Indonesia. Jika dijuluki sebagai rantai pulau pertama dan melakukan perjalanan melintasi itu, kapal Cina harus berlayar melalui choke point yang rentan terhadap intersepsi melalui darat, udara, dan laut. Bagi pejabat militer Cina, kontrol atas rantai pulau pertama adalah suatu keharusan jika negara harus memiliki opsi preemptif pada saat konflik 9 garis terputus-putus yang kontroversial secara longgar didasarkan pada rantai pulau pertama dan dengan demikian menggambarkan signifikansi strategis historinya. Filipina adalah satu-satunya negara bagian di sepanjang pulau rantai yang cukup lemah untuk ditundukkan atau dipaksa ke dalam kesepakatan politik. Seperti Cina menggunakan kehadirannya di Beijing Scarborough untuk mengarahkan secara halus perilaku Filipina dan akses aman ke Pasifik, tetapi kemungkinan besar rantai terumbu karang akan tetap menjadi zona demilitarisasi di masa mendatang. Meskipun pemahaman informal pemerintah Filipina membawa negara Cina ke pengadilan permanen, arbitrase di Den Haag pada tahun 2016 yang menyediakan layanan untuk menyelesaikan perselisihan dalam perjanjian internasional antara negara. Selama proses persidangan, pengadilan mengacu pada konvensi PBB tentang hukum laut untuk definisi sebuah pulau. Menurut pasal 121, konvensi pulau adalah daerah yang terbentuk secara alami dari tanah yang dikelilingi oleh air yang berada di atas air pada saat air pasang. Apalagi dan pulau harus menopang tempat tinggal manusia atau kehidupan ekonomi.
Pengacara Cina menunjuk ke Pulau Kayu dan 1.400 personel militer yang dihuni sebagai bukti tempat tinggal manusia dan kegiatan ekonomi. Namun pengadilan memutuskan bahwa kegiatan ekonomi dan manusia dipertahankan melalui melanjutkan pengiriman pasokan dari luar, seperti 7 aset Tiongkok di Kepulauan Spratly gagal memenuhi persyaratan hukum sebuah pulau. Sebaiknya wilayah itu dianggap sebagai batu atau ketinggian air surut. Ini memiliki implikasi hukum yang mendalam karena bebatuan dan ketinggian air surut memberikan seperangkat hak yang berada dari kepulauan hukum yang paling penting. Bedanya hanya satu pulau yang memiliki zona ekonomi eksklusif, yaitu membentang sejauh 370 km di luar zona teritorial, dan tambahan ke dalam laut. Dalam wilayah itu negara memiliki kendali penuh atas sumber daya ekonomi seperti penangkapan ikan, pertambangan, dan eksplorasi minyak, sedangkan kebebasan navigasi tetap berlaku. Cina membagi kesimpulan kebencian dan menegaskan bahwa kepemilikannya di Laut Cina Selatan adalah kepulauan yang memberi mereka laut teritorial 22 km penuh dan 370 km zona ekonomi eksklusif, dan disinilah Amerika Serikat masuk untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Kebebasan navigasi secara hukum dikenal sebagai tidak bersalah. Bagian ini terkait dengan kemampuan Amerika untuk memproyeksikan kekuatan di luar negeri. Hampir 40% dari Cina total perdagangan melewat Laut Cina Selatan, termasuk sebagian besar impor energi hanya dengan menekan tombol. Angkatan Laut Amerika Serikat dapat memaksakan persyaratannya pada kapal Cina berlayar melalui daerah tersebut. Seiring waktu, pengenaan seperti itu akan ekonomi Cina dan memicu sosial kerusuhan di seluruh negeri. Jelas tindakan seperti itu juga akan menyakitkan. Ekonomi global ini adalah penghalang kebijakan yang merugikan kedua penyerang dan pembela. Bagaimanapun kebijakannya bisa hanya bekerja selama kebebasan navigasi. Meningkatkan berlaku di Laut Cina Selatan tanpa kebebasan navigasi, anggota parlemen Amerika akan memiliki untuk menulis ulang keseimbangan geopolitik dengan Cina. Terlihat dalam konteks ini, Angkatan Laut Amerika Serikat menjunjung tinggi kepentingannya dengan melakukan kebebasan operasi navigasi. Ini adalah manuver Angkatan Laut yang mengatur hukum presiden dan memperkuat atau menantang klaim maritim. Hukum laut mendefinisikan lintas damai sebagai transit kapal perang dari satu negara melalui perairan teritorial. Pihak lain dengan syarat bahwa kapal transit menahan diri dari penelitian militer. Kegiatan surveillance dan survei itu, kapal transit juga wajib bergerak secara terus-menerus dan cepat melalui perairan teritorial. Angkatan Laut Amerika Serikat telah melakukan untuk pasangan akhir tahun di Laut Cina Selatan adalah dengan berlayar kapal-kapalnya dalam pola zigzag melalui perairan Pulau Gemerlap dengan berlayar dalam formasi zigzag daripada terus-menerus dan cepat seperti yang diperlukan dalam jalan yang tidak bersalah. Orang Amerika mengumumkan bahwa mereka tidak mengenali perairan di sekitar Kepulauan Gemerlap untuk menjadi zona ekonomi eksklusif milik Beijing. Sementara itu, Angkatan Laut Cina beraksi dengan membuntuti kapal-kapal Amerika, menuntut agar mereka meningkatkan zona ekonomi eksklusif. Cina sebagai untuk menetapkan presiden mereka sendiri
Permainan kucing dan tikus ini telah berlangsung lama, tetapi juga mengungkapkan ironi dari kekuatan besar Amerika Serikat bukanlah menandatangani hukum laut, tapi itu berusaha untuk menegakkan peraturan internasional kepada semua orang secara bersamaan. China mengakui perjanjian, tapi terang-terangan melanggar aturan itu hanya ditampilkan di geopolitik, namun kuat untuk bengkok dan patah. Aturan beberapa pembuat kebijakan berpendapat bahwa ada alasan bagus untuk melanggar norma karena ada banyak tumpangan di hasil sebagai kekuatan angkutan laut global. Amerika memiliki kemampuan jika bukan niat untuk membatasi China. Masuk akal jika Beijing merasa terpapar dan rentan. Itulah sebabnya memperluas jejak militernya dan Laut Cina Selatan. Sedangkan Amerika Serikat, negara berusaha untuk memulihkan status quo saat tumbuh semakin tidak aman. Kekuatan Cina yang meningkat, bagaimanapun waktu terus berjalan, sisi Cina sebagai teknologi militer, kemajuan, dan kemampuan rudal tingkatkan itu akan menjadi semakin lebih sulit untuk mengusir orang Cina dari daerah. Pada gilirannya ini akan memungkinkan Beijing untuk mengambil posisi baru untuk melewati pengaruh Angkatan Laut Amerika Serikat. Mengikuti ramalan ini, beberapa orang pejabat Amerika berargumen bahwa itu adalah bantuan Washington untuk bertindak lebih cepat daripada nanti. Itu berarti menerapkan kekuatan fisik. Akhirnya pola mematikan ini, kisah kekuatan yang meningkat menantang untuk gerhana yang berkuasa yang diwujudkan Cina naik Athena, sementara Amerika mencontohkan Sparta yang berusaha menyatukan tarian yang disebut jebakan D. Satu-satunya cara untuk lolos dari perangkap ini adalah bagi kedua belah pihak untuk mundur selangkah dan mendefinisikan kembali hubungan mereka sekarang. Jika Anda ingin mempelajari kekuatan lebih dalam politik antara Washington dan Beijing, ditakdirkan untuk perang oleh Graham Allison. Buku ini cukup 500 tahun sejarah di mana kekuatan besar berusaha untuk menjungkir balikan satu sama lain. Semua pelajaran berharga untuk memahami geopolitik Cina Selatan. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini.